Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di modul 2 ini tentang bagaimana sih memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Ibu masih ingat apa-apa saja cara memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran per bulan itu seperti apa? Masih ingat tidak? Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan kepada Ibu dan Bapak yaitu terkait menyusun anggaran. Di situ di modul dan brosurnya ya, silakan Ibu Bapak lihat. Jadi tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi, terlebih jika pemasukan terbatas. Maka dari itu berhematlah, bedakan mana itu pengeluaran yang bersifat kebutuhan dan mana pengeluaran yang sifatnya keinginan. Nah, di situ di brosur silakan ibu-ibu buka di halaman 7, dibuka terus yang paling belakang. Nah, itu yang warna biru, itu gambar yang warna birunya. Brosur halaman 7. Nah, di situ yang ini ya. Nah, di situ dilihat ada yang halaman 7 kebutuhan. Nah, dan keinginan. Di situ ada kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Yang pertama harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Nah, yang satunya yaitu keinginan itu bisa ditunda. Nah, itu ada contoh-contohnya kebutuhan tuh, seperti yang gambar ini nih, apa ini? Membayar listrik, terus yang pegang uang ini apa? Membayar hutang. Nah, terus dan yang lainnya silakan di Bapak lihat. Nah, membeli susu anak, terus di situ keinginan yang sampingnya ada juga bisa ditunda seperti jam motor, terus tas baru, terus ada ini rokok ya, itu merupakan keinginan. Nah, lanjut lagi Bapak, penting dipahami di sini ya, balik lagi ke awal. Kebutuhan dan keinginan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Sebagai contoh, misalnya Bapak Adib punya anak membutuhkan sepatu baru karena sepatu anaknya ini sudah rusak. Nah, otomatis itu jadinya kebutuhan. Berbeda dengan Bapak Pendi. Nah, anaknya sepatunya masih baru. Nah, tetapi ingin membelikan sepatu lagi. Nah, otomatis berarti ingin mengoleksi sepatu, itu jatuhnya ke keinginan, bukan kebutuhan. Nah, maka dari itu ya, ibu bapak harus dibedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Lanjut lagi, dibuka. Di sini saya akan mengadakan kuis ya, kuis. Di situ ada tabel ya, tabel pengeluaran Ibu Lili. Dibuka tabel pengeluaran Ibu Lili. Di halaman selanjutnya. Di situ ada, silakan yang kebutuhan angkat tangannya, tak usah berbicara satu. Jika kebutuhan berarti angkat tangan 1. Jika keinginan angkat tangan 2. Nih, yuk kita lihat tabelnya. Di situ ada pengeluaran bayar listrik, termasuk apa, Bu? Nah, angkat tangan 1 ya, angkat tangan 1 kalau kebutuhan. Kalau keinginan angkat tangan 2, jangan mengeluarkan suara. Nah, di situ bayar listrik termasuk. Nah, termasuk. Terus uang jajan. Nah, tas sekolah baru. Nah, terus perlengkapan mandi dan mencuci. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu di situ mana-mana saja
yang merupakan kebutuhan dan keinginan. Nah, kita catat. Nah, tadi yang merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Bayar Listrik, bayar utang. listrik satu-satu ya Bu. Ya, Terus bayar utang. bayar utang. Yang keinginan apa? Uang jajan. Uang jajan. Terus apa lagi Bu? Tas sekolah baru. Tas sekolah baru. Nah, ini akan saya tempel ya. Bu di sini biar bisa Ibu membedakan mana itu kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, sudah jelas tadi. Terus lanjut lagi ya. Masih di halaman yang sama. Ibu Bapak, pengeluaran agar dapat seimbang kita harus mengurangi yang namanya tadi keinginan. Nah, karena keinginan itu kan bisa ditunda, ya sifatnya tidak mempengaruhi kehidupan kita, kecuali emang kebutuhan. Kalau kebutuhan itu hal yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi uang jajan bisa dikurangi jumlahnya, ya. Membeli tas baru juga jika masih bisa layak dipakai, ya pakai saja yang lama. Terus rokok juga harus dikurangi karena tidak baik juga bagi kesehatan. Nah, terus langkah selanjutnya di sini saya akan menyampaikan anggaran bulanan keluarga. Nah, anggaran bulanan keluarga. Coba Ibu Bapak dicek halaman awal yang awal tadi. Nah, di situ ada pemasukan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Nah, di situ pengeluaran dan pemasukan rata-rata per bulan dari Ibu Lili. Nah, di situ bisa Ibu Bapak lihat ya seperti apa. Sudah dilihat? Sudah. Nah, lanjut lagi di halaman 18, coba dibuka halaman 18. Ini akan berkaitan dengan yang tadi, halaman 18 di situ. 19. Nah, di situ ada flip chart 1B. Nah, 18 19. Di situ ada flip chart 1B. Nah, di situ ada jelaskan, di situ ada yang angka yang sudah ada angkanya yang merupakan kebutuhan, yang tidak ada angkanya itu merupakan keinginan. Nah, akan tetapi di sini Ibu Bapak perlu memperhatikan, harus mendiskusikan kepada pasangannya nanti ya, ketika tadi keinginan seperti rokok, uang jajan, serta apa tadi satunya, Tas baru. tas baru, itu perlu didiskusikan ya. Jangan sampai ibu langsung ataupun bapak langsung memotong karena alasan itu merupakan keinginan bukan kebutuhan. Lanjut lagi di situ di halaman awal ya, di situ kan ada nominal uang jajan Dewi dan Agus. Itu berapa Bu Pak nominalnya yang halaman awal? 240. Yang per hari Bu? Per hari 10.000. 10.000. Nah, di sini di halaman 18 dan 19 dalam rangka karena tadi uang jajan merupakan keinginan, maka dikurangi menjadi 9.500 per hari. Dilihat di halaman 18 dan 19 di situ. Dalam rangka supaya pengeluaran antara kebutuhan dan keinginan dapat dilihat, dapat dikontrol agar pemasukan sesuai dengan pengeluaran. Maka dari itu keinginan harus dibatasi ya. Pak. Terus lanjut lagi halaman 20 21. Nah, di sini sampaikan dalam menyusun anggaran perlu diskusi dengan anggota keluarga. Tuh harus mendiskusikan lagi tadi ya dalam menyusun anggaran, jangan salah satu pihak saja. Terus di sini pemasukan dan pengeluaran bisa bertambah atau berkurang, naik turun. Untuk menyeimbangkannya kembali kita perlu menyesuaikan lagi apa-apa saja yang harus diutamakan dalam anggaran bulanan kita. Nah, anggaran bulanan itu bisa berubah. Misalnya pada kasus tadi Ibu Lili ya, jika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja, maka pengeluarannya otomatis berkurang. Dan ketika Ibu Lili menerima bantuan program PIP misalnya, itu otomatis pemasukannya akan bertambah. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat halaman 9, 8, dan 9.
Yang ini ya Bu. Tabel. Nah, sini Bapak Ibu lihat. Nah, terakhir di sini. Nah, halaman 89 di situ ada tabel anggaran bulanan tuh. Silakan Bapak Ibu lihat upah Bu Lili, upah Pak Rusli, penerimaan bantuan PKH dan BPNT itu di bulan Februari. Setelahnya di bulan Maret itu ada perbedaan, ada bantuan lagi yaitu uang bantuan apa Bu di situ? PIP program Indonesia Pintar. Nah, di situ ada perbedaan nominalnya juga yang sedikit signifikan ya perbedaan antara di bulan Februari dan di bulan Maret. Nah, udah ya Ibu-ibu, mungkin ini saja materi kita pada langkah ke-3 yaitu menyusun anggaran di modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, nanti kita akan lanjut ke modul selanjutnya tentang mengendalikan anggaran. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.